Sobat Tani, Anda kembali menyaksikan kabar sepekan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pekan pertama bulan Agustus tahun 2024. Bersama saya Septian Surya Kencana. Inilah agenda penting Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama sepekan. Selengkapnya. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Edi Romdoni menggelar rapat pimpinan bersama para pejabat eselon 3 lingkup organisasi perangkat daerah tersebut, Senin 5 Agustus tahun 2024. Rapat pimpinan yang dilaksanakan di ruang kerja Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan tersebut membahas berbagai hal penting, diantaranya evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan hingga semester 1 tahun anggaran 2024. Selain itu juga disampaikan berbagai progres dan capaian kegiatan hingga pertengahan tahun ini. Seluruh pejabat eselon 3 setingkat Kepala Bidang dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Lingkup Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hadir pada rapat pimpinan tersebut. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Edi Romdoni mengatakan, pemerintah melakukan banyak inovasi dalam memperkuat ketahanan pangan di negeri serumpun sebalai. Hal itu disampaikannya kepada TVRI Kepulauan Bangka Belitung di ruang kerjanya, Selasa 6 Agustus tahun 2024. Edi mencontohkan kegiatan Semarak Babel untuk menjaga ketersediaan produksi cabai dan beberapa komoditi pangan pokok yang lain. Selain itu, dalam rangka meningkatkan produksi komoditi pertanian, telah diluncurkan metode proliga atau produksi lipat ganda. Terkait aspek keterjangkauan pangan menurut Edi Romdoni, pemerintah terus memasifkan kegiatan pasar tani pada sejumlah titik dan lokasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Edi Romdoni didampingi pejabat struktural dan sejumlah pejabat fungsional menerima kunjungan tim Smart ID dari PTED Bangsa Mahardika, Selasa 6 Agustus tahun 2024. Kedatangan tim yang dipimpin Ayu Kusuma Ningrum selaku Partnership Management Officer Smart ID tersebut dalam rangka menawarkan kerjasama peningkatan sumber daya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan termasuk survei dan berbagai kajian. Smart ID merupakan platform pendampingan penguatan tata kelola pemerintahan bagi instansi dan aparatur pemerintah melalui kajian, pendidikan dan pelatihan, survei, serta pengembangan aplikasi. Penjabat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Safrizal Zakaria Ali menyerahkan bantuan sarana produksi untuk petani lada Desa Nyelanding Kabupaten Bangka Selatan, Rabu 7 Agustus tahun 2024. Bantuan berupa benih lada dan pupuk organik itu diserahkan Safrizal dalam rangkaian kegiatan panen raya lada di desa tersebut bersama Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Edi Romdoni. Petani yang mendapatkan bantuan tersebut diantaranya adalah Gapoktan Makmur yang menerima pupuk organik sebanyak 30.000 kg dan fungisida sejumlah 75 liter. Sedangkan Gapoktan Tani Makmur mendapatkan bantuan benih lada sebanyak 12.000 batang dan pupuk organik 6.000 kg. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan menggelar pertemuan penerapan online Single Submission Nomor Kontrol Veteriner atau SSNKV bagi pelaku usaha peternakan, Kamis 8 Agustus tahun 2024. Selain dihadiri para pelaku usaha produk hewan, kegiatan yang dilaksanakan di ruang pertemuan kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkal Pinang itu
Juga diikuti petugas Dinas Pertanian yang membidangi urusan kesehatan masyarakat veteriner atau Kesmafet dari kabupaten dan kota seprovinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Edi Romdoni mengatakan sosialisasi NKV melalui USS tersebut sangat penting dilakukan dalam rangka memperkenalkan sekaligus melatih pelaku usaha untuk dapat mengakses sistem tersebut. Sertifikat NKV merupakan bukti tertulis yang sah, telah dipenuhinya persyaratan higien dan sanitasi untuk menjamin keamanan produk hewan pada unit usaha produk hewan. Tim Penyusun Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan atau RADKSB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mulai merumuskan draft peraturan gubernur. Tim perumus yang beranggotakan perwakilan organisasi perangkat daerah terkait tersebut melakukan rapat secara intensif untuk memfinalisasi rumusan RADKSB dimaksud Kamis 8 Agustus tahun 2024. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Edi Romdoni berharap peraturan gubernur tentang RADKSB tersebut dapat segera terbit tahun ini menyusul 9 provinsi lain yang telah lebih dulu membuat peraturan gubernur. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Edi Romdoni menjelaskan, ketahanan pangan ditentukan oleh sejumlah aspek. Salah satu di antaranya adalah ketersediaan pangan. Hal itu disampaikannya saat menjadi narasumber pada kegiatan Bincang Seru di kantor BPKP Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Jumat 9 Agustus tahun 2024. Menurut Edi, ketersediaan pangan sangat penting dalam rangka menjaga ketahanan pangan suatu wilayah. Aspek berikutnya adalah keterjangkauan yang menggunakan harga di tingkat konsumen sebagai indikatornya.